Itu Saya ada berminat gitu untuk mendirikan. mendirikan rumah singgah. Rumah singgah sekaligus Hmm. untuk kesehatan ibu-ibu lansia. Lansia. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya seorang perantau, pengusaha, perempuan bergerak di bidang kesehatan. Yang bersangkutan adalah Uni Yeni Putri Bungsu. Apa kabar Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Cuk, gimana kabar? Alhamdulillah. Di masa pandemi harus menjaga kesehatan dan imun tubuh. Selalu ya? Harus itu. Harus. Uni, sebagai pengusaha di bidang kesehatan, lalu tiba-tiba Uni memutuskan atau menceburkan diri lah ke arena yang mungkin semua orang tidak suka, yang namanya itu arena politik. Kenapa demikian? Awalnya dulu itu ya, ada saudara ikut pencalekan di DPRD provinsi di tahun 2019. Di situ terlintas di pikiran gitu kan, karena seringnya berkomunikasi, sering sosialisasi, di situ tergerak hati untuk ikut politik gitu. Karena dalam waktu kampanye itu banyak sekali suara dari ibu-ibu atau emak-emak lah kalau di bahasa Padangnya kan. Banyak itu yang di permasalahannya itu di keuangan. Di ekonomi keluarga berarti ya. Ya, ekonomi keluarga. Dan itu disampaikan sama Uni ya. Keluh kesahnya berarti ya. Keluh kesah mereka. Karena banyak itu pada umumnya kan perempuan untuk sosialisasi itu kurang gitu ya. Karena banyakkan lelaki yang turun di politik, turun kampanye gitu. Jadi yang si emak-emak mau sosialisasi membahas tentang itu tidak bisa gitu kan. Terakomodir lah ya. Tidak terakomodir. Dengan turun kemarin banyak ibu-ibu yang suaranya tidak bisa disalurkan ke yang si para politik yang laki-laki gitu kan. Para politisi yang laki-laki. Jadi makanya dari situ tersentuh hati untuk ikut menyuarakan hati perempuan itu. Keluh kesah. Jadi artinya perempuan mendengar perempuan itu ya. Iya. Mendengar perempuan. Tapi waktu itu cukup banyak ya begitu. Banyak ya. Itu daerah mana Itu kan dapil kita kemarin Padang Pariaman itu, dapil Sumber Padang Pariaman itu pada umumnya sudah kita sosialisasi. Itu karena banyak beragam di situ, yang ada yang profesinya kerja, ada yang profesinya pegawai. Nah di situ masalah mereka berbeda-beda, tapi intinya balik ke masalah keuangan keluarga. Apalagi di masa pandemi ini kan agak susah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Terutama bagi mereka yang tidak bekerja tetap ya. Kalau pegawai oke lah ya Uni. Tapi kalau masyarakat yang sebagian besar bertani, berladang, di situ yang akan kita naikkan gitu kan. Akan mendapat perhatian di situ. Karena pada umumnya kita di Padang Pariaman ini banyak kan di bagian petani. Petani ya. Petani. Nanti bisa kita akomodasikan mereka itu seperti pelatihan. Nanti ada kita ikut bantu izin rumah tangga. Kan banyak sekali tuh kegiatan-kegiatan ibu-ibu rumahan tuh, nggak harus keluar rumah. Sekarang apalagi zaman sekarang tuh udah metode sekarang ini online semua kan. Itu kan cara penjualannya. Nah, itu nanti akan kita bantu untuk
cara penjualannya. Tapi waktu Uni turun ke lapangan itu kan dapil 2 ya, Padang Pariaman dan Kota Pariaman ya. Itu disampaikan langsung sama Uni. Iya, sampaikan langsung. Karena yang turun ke lapang itu saya sendiri. Sendiri ya. Sementara kakak yang ikut nyalon tadi karena kesibukannya karena dia juga seorang dosen gitu kan. Jadi saya yang mewakilkan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat. Dan apa yang Uni temukan di lapangan itu menjadi keresahan Uni lah ya. Iya. Karena saya kan seorang perempuan juga gitu ya. Jadi hati saya itu agak tersentuh dengan mereka yang curhat gitu kan. Di situ makanya saya ingin belajar turun ke politik gitu kan. Karena suara untuk di ibu-ibu itu kan harus melalui anggota-anggota dewan gitu kan. Mereka yang akan menaikkan. Dia menampung aspirasi lah ya. Aspirasi dari masyarakat, terutama dari kalangan perempuan. Iya, itu melalui kita gitu kan. Kan itu tidak bisa langsung naik ke atas gitu. Jadi melalui yang anggota dewan. Oke Uni, sebetulnya Uni sendiri sebagai perempuan melihat perempuan itu sendiri seperti apa? Kalau pandangan saya ya, seorang perempuan itu banyak dia bisa jadi ibu, bisa jadi bapak. Karena maksudnya apa tuh? Maksudnya dalam semua hal bidang itu dia bisa menjadi seorang laki-laki, bisa menjadi seorang perempuan. Contohnya kerjaan yang harus dilakukan seorang laki-laki, dia harus mampu gitu mengerjakan tanpa adanya seorang laki-laki gitu kan. Nah, apalagi kan ibu-ibu suaminya yang kerja, kalau dia di rumah kan nggak ada yang bantu. Harus bisa gitu. Harus bisa. Artinya saya melihat memang perempuan itu luar biasa. Karena peran ganda yang dilakukannya. Terutama ketika suami tidak bekerja dia bisa juga bekerja. Atau suami bekerja dia bisa juga bekerja, tapi sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi tidak semua laki-laki yang bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Iya, itu makanya perempuan itu serba bisa gitu. Tidak seperti kalau laki-laki mengerjakan kerjaan perempuan itu kan dalam 1000 itu boleh dibilang paling 5 gitu kan. Paling 5 ya. Yang bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Tapi saya bisa masak. Alhamdulillah. Tapi itu yang luar biasa yang di perempuan ya. Tapi itu impitan ekonominya juga luar biasa. Kayak perempuan itu kan dia harus memutar otak. Nggak harus di kerjaan, kalau otak nggak berputar, dia tidak bisa berpikiran cerdas, itu juga akan susah. Karena sekarang kalau kita tidak pintar untuk mencari solusi seperti keuangan gitu kan, itu akan susah. Ya. Makanya putar otak mau bikin apa ya. Pokoknya ibu-ibu harus semangat, harus lincah gitu. Harus semangat, harus lincah. Dan potensinya itu ada di Padang Pariaman. Iya. Kota Pariaman. Tapi memang perempuan Pariaman terkenal juga pintar memasak kan? Iya, betul. Dan itu bisa juga. Karena usaha ekonomis ya, bisnis ya. Bisnis ya. Dan itu Uni lihat potensi besar ya. Iya, potensi besar. Selain misalnya masakan kuliner, apalagi yang bisa digerakkan? Seperti perkebunan gitu. Perkebunan itu kan banyak itu. Kalau di Pariaman tuh kebanyakan kebunnya jagung, ubi. Ya. Karena di situ banyak peran gandanya itu tidak semua orang tuh yang sama. Karena berbeda-beda juga. Iya, karena berbeda-beda juga. Dan lain ibunya, lain perempuannya, lain pula yang bisa dilakukannya ya. Kan nggak bisa semua berusaha ya. Iya. Sekarang usaha rumahan tuh ya, kayak banyak tuh contohnya sekarang yang sering saya temuin di Pariaman, seperti ada cemilan arai pinang. Kalau dulu ladu namanya. Ladu ya. Ladu. Sama banyak gitu yang ini
yang alat-alat untuk pertanian itu yang bisa dibuat makanan gitu kan. Dibuat makanan. Perkebunannya kan umumnya dari ubi, jagung gitu Jadi kan. diolah lalu dijadikan bahan masakan. Tidak harus di soal masak-memasak juga gitu kan. Karena setiap ibu-ibu tuh ada yang pintar memasak, ada juga dia yang pintar tapi nggak hobi. Dia lebih cenderung ke hal-hal yang agak mau cepet lah gitu kan. Nah, dia orangnya nggak mau ribet. Kan di situ nanti akan kita program-programkan untuk perempuan. Terutama dalam bentuk pelatihan. Pelatihan. Kurangnya di mana di situ yang bisa ya, diisi. Betul. Karena untuk di pelatihan itu kalau saya lihat memang agak kurang gitu ya. Agak kurangnya itu bukan apa, untuk suara perempuan itu belum ada yang menyalurkan. Makanya saya berpikiran maju di politik itu memang ingin menaikkan kreativitas seorang perempuan gitu kan. Biar lebih produktif dalam keluarga. Ya, betul. Bisa membantu keuangan keluarga sekaligus. Apalagi saat suami tidak bekerja. Iya. Masa pandemi lagi sekarang juga susah begini. Kalau masa pandemi ini juga ada lihat-lihat ke kampung mungkin agak. Ada. Apalagi mereka itu kan sekarang untuk pengeluaran untuk ekspor itu kayak nggak usah ekspor ke luar dulu ya, antara kota aja gitu masih agak kurang. Agak kurang mungkin karena kesulitan juga. Iya, kesulitannya itu karena komunikasi dengan siapa gitu kan. Karena sementara kan kalau untuk ekspor itu memang butuh ada suara yang bisa menaikkan. Seperti izin-izin gitu kita akan permudah ibu-ibu gitu kan. Nah, izin rumah tangga itu kan banyak tuh. Bikin kue aja dari rumah itu juga termasuk usaha gitu kan. Usaha home apa namanya itu? Ya, home industri. Saya kira di Pariaman memang banyak. Iya, banyak. Termasuk kerajinan tangan, bordir gitu kan. Kemarin saya pernah ke Pariaman itu melihat pembuatan, kalau bahasa Padangnya itu lape bugi. Itu hebat itu karena dalam ini dia tanpa pengawet tapi nggak basi. Oh iya. Itu bisa kita nanti kita kembangkan dan dibuat kemasan yang lebih bagus. Selain itu nih, ini kan sudah terjun ke politik. Tentu banyak hal yang harus didengar dan ditangkap apa yang berkembang di tengah masyarakat. Selain memberikan pelatihan pasti ya. Pasti pelatihan. Apa yang menurut yang perlu menjadi perhatian untuk ibu-ibu yang ada di Nagari atau di desa Padang Pariaman dan Kota Pariaman? Kalau untuk ibu-ibu Padang Pariaman ya, khususnya Kota Pariaman itu, tapi kita dari segi untuk di lapangannya juga kadang itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Positifnya kalau ibu-ibu yang memang suaranya banyak gitu, yang di masalahnya yang bisa kita atasi. Kita kan juga orang awam gitu ya, nggak semua masukan dari ibu-ibu itu bisa kita tampung ya. Untuk ibu-ibu yang suaranya yang bisa kita dengar, kadang ada juga ibu-ibu perempuan susah lah gitu katanya kan, nggak akan, katanya mungkin perempuan tuh nggak akan bisa lah gitu untuk membantu apalagi di dewan gitu kan. Itu nada minor lah ya, nada minor yang meragukan. Nah, maka di situ kita harus menunjukkan bahwa perempuan itu bisa gitu kan, bisa mengatasi semua perkara itu, karena banyak perempuan itu dia berpikirnya cerdas. Lebih mungkin karena kebanyakan kalau laki-laki kan agak emosional ya. Kalau perempuan tuh dengan pikiran, dengan
nakal. Jadi dia akan ini dulu menimbang-nimbang apa yang harus akan dilakukan gitu kan. Nah, karena itu hal yang sangat kita naikkan itu belum tentu di atas juga akan diterima gitu. Maka dari situ kita harus bisa menentukan apa-apa saja yang bisa, yang akan naik, yang benar-benar yang harus kita lakukan, yang harus kita perjuangkan buat ibu-ibu, emak-emak lah bahasa Padangnya gitu kan. Karena memang intinya itu dasarnya itu ekonomi. Artinya bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi atau produktivitas ekonomi dari para ibu-ibu tadi. Salah satunya memang Tawaroni tadi kan membuat usaha membuat lapangan kerja atau di Padang Pariaman itu juga tersentuh kemarin ya. Itu belum ada yang namanya rumah singgah. Rumah singgah. Emang perlu itu di Padang Pariaman? Kayaknya perlu kalau dalam penglihatan saya selama sosialisasi gitu kan, karena untuk penampungan aspirasi gitu kan. Jadi nanti kalau ada rumah singgah itu kita akan menampung emak-emak lah ya, khususnya untuk emak-emak lah, yang ibu-ibu gitu yang ingin apa gitu kan. Nah, ingin menyampaikan keluhannya itu nanti kita ada rumah singgah yang akan menampung suara ibu-ibu. Itu sudah ada di Pariaman? Belum ada. Nah, makanya agak tersentuh di situ. Insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan, saya ada berminat gitu untuk mendirikan rumah singgah. Rumah singgah sekaligus untuk kesehatan ibu-ibu lansia. Di rumah itu bisa juga nanti dibuat itu nih pelatihan ya? Ya, pelatihan bordil, pelatihan masak. Ya, pokoknya rumah singgah itu serba ditampung gitu. Apa yang mereka inginkan nanti akan kita tingkatkan gitu. Nanti ada bagian-bagiannya gitu kan. Bagian yang usaha-usaha kayak bordil gitu kan, usaha masak atau usaha makanan yang jadi gitu kan, kue-kue. Itu nanti, rumah singgah itulah yang akan kita buat untuk menampung aspirasi itu yang akan kita naikkan gitu. Nanti kita akan resmi gitu ya, kita akan nanti izin gitu kan, dengan pemberian izin itu mungkin ya anggota-anggota lain akan tersentuh juga gitu, untuk berprogram gitu. Berarti cukup berat juga perjuangan ini nanti gitu kan. Cukup berat juga kan. Karena Padang Pariaman itu luas gitu kan. Betul, luas. Nagarinya mungkin sampai 103 nagari. Banyak. Jadi agak berliku-liku juga jalan ini di Pariaman. Kalau sampai saat ini sampai saat ini kan baru ya. Baru. Memilih jalan politik sambil menjalankan usaha sendiri. Ini kan domisilinya di Palembang ya? Iya, betul. Domisilinya di Palembang. Biasanya kalau ke kampung? Ada yang jaga. Suami kan kami bidang di kesehatan itu kan suami istri gitu kan. Jadi karena suami juga mendukung. Alhamdulillah ya. Jadi bisa lah gitu terlaksana. Karena kalau tanpa izin suami juga kan nggak mungkin gitu ya. Sukses juga nanti. Sukses juga nanti. Karena doa suami itu ridho ilahi gitu kan. Oke, ini terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Sampai jumpa.